Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, suara saya bisa didengar dengan jelas di sana? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kurang besar atau sedang? Hmm, Oke, ya. Oke, saya mulai aja ya. Oke, hari ini kita simpel saja sih sebenarnya materi untuk hari ini. Kita hari ini akan mencoba mengisi WPS gitu ya, mengisi WPS. Eh, yang tadi sudah, kalau rekan-rekan semua pakai HP, bisa bisa diisi lewat PDF gitu ya. Kalau semua mau pakai PC juga boleh, nanti saya share link Excel-nya di WhatsApp juga ya. Atau sekarang aja lah ya, sekarang saya share link Excel, file Excel-nya. Sebentar ya, saya share dulu. Ya, saya share dulu di grup WhatsApp. Ya. Oke, barusan di grup WhatsApp juga saya sudah share kalau semua mau yang pakai laptop atau pakai PC bisa mengisinya lewat Excel gitu ya. Mana aja yang lebih simpel gitu ya. Yang lebih simpel sih sebenarnya kalau lebih mudah mau pakai lewat laptop gitu ya. Tapi kalau semua mau pakai HP juga bisa juga gitu dengan cara yang seperti sudah ditunjukkan di apa? Di grup gitu. Oke, langsung saja ya, langsung saja. Kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi yang akan kita coba isi itu adalah WPS pre-kualifikasi. Oke, WPS pre-kualifikasi. Oke, kita coba saya share screen dulu. Share screen dulu. Oke. Oke, mana ya? Ya ini. Ini adalah contoh WPS pre-kualifikasi ya. Saya kebetulan di sini pakai Excel ya, pakai Excel. Di file ini ada WPS yang kosong gitu, WPS yang kosong. Ini di sheet ini ya, WPS ini kosong. Terus di sebelah kanannya ini ada sheet yang berikutnya. Ini adalah contoh yang udah isi, contoh yang udah isi. Ini dalam hal ini saya akan mencoba mengisikan apa yang sudah ada di mencoba sambil kita mengisi ya. Oke, mulai dari yang pertama ya. Mulai dari yang pertama, kita di sini kita akan menggunakan WPS pre-kualifikasi gitu ya, WPS pre-kualifikasi. Maka di sini di bagian tulisan pre-qualified, di sini tulisan pre-qualified kita kasih tanda. Yang paling mudah sih kalau sama ini saya contohnya di sini saya kasih lambang X gitu ya, kasih tanda X gitu. Seperti itu. Ya, nanti kalau semua kalian di PDF juga boleh pakai X gitu ya. Nanti tulisannya sama. Setelah itu berhubung ini pre-qualified berarti yang bagian sebelah kanannya qualified-nya kosongin saja. Oke ya. Dalam hal ini kita contohnya nggak ada PQR-nya karena kita cuma pre-qualified, nggak ada PQR-nya. Sudah ya? Sudah, oke. Berikutnya ini adalah company name-nya atau PT kita, PT-nya gitu ya. Nah, terserah di sini PT-nya mau dikasih nama apa saja boleh gitu ya. Contohnya kalau kalian kasih PT-nya, mungkin yang kalian kalau semua satu-satu pengen punya PT gitu ya, ya amin gitu, satu-satu pengen jadi wirausaha, kalian boleh gitu ya. Contohnya siapa ya di sini ya namanya ya, yang tadi Erwin gitu contohnya ya. Namanya PT Erwin Sejahtera.
sejahtera selalu gitu bersama gitu ya contohnya, bersama partner gitu ya contohnya. Ya itu. Oke. Habis itu nah di sini saya akan mencoba ini proses kebetulan proses yang akan kita gunakan di sini adalah prosesnya namanya FCAW. Dalam hal ini boleh saja kalau ini kan kemarin kita pakai prosesnya SMAW ya, SMAW terus sekarang kita coba pakai proses yang lain, prosesnya FCAW. FCAW gitu. FCAW itu hampir sama dengan GMAW, bedanya adalah kalau di FCAW dia di dalamnya dia fillernya dia flux ya, dalamnya ada fluxnya. Ini FCAW contohnya. Atau bisa juga di sini, contohnya adalah kalau sama ngelas pipa stainless gitu ya contohnya. Atau beberapa jenis pipa gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngelas dengan dua jenis gitu. Contohnya ada yang GTAW plus SMAW gitu. Nah, kalau ada dua jenis pengelasan, boleh saja ditulis seperti ini. Ditulis GTAW dan SMAW. Boleh gitu. Nah, dalam hal ini kita contoh namanya adalah menggunakan FCAW. Oke. Terus di sini supporting PKR-nya karena nggak ada PKR-nya, kita kosongin. Oke, revisinya. Ini karena kita bikin yang pertama kali, revisi 1. Tanggalnya, tanggal sekarang aja. Tanggal berapa nih? 20 Oktober. Oke, 2020 contohnya. Ini oleh siapa? Nah, ini oleh namanya. Kemudian kalau di sini contohnya yang bikin adalah siapa tadi? Erwin gitu ya. Ya, contohnya Erwin S gitu ya tadi. Authorize itu ini dalam hal ini siapa yang mengauthorize itu artinya mengizinkan ya, Biasanya kalau di perusahaan itu nanti oleh welding engineer gitu ya. Oke, dalam hal ini karena ini di kelasnya saya, ya ada authorize-nya oleh saya aja ya. Norman Pamungkas gitu contohnya. Oke, tanggalnya. Tanggalnya tanggal sekarang juga gitu contohnya. 20. Harusnya sih ini agak berbeda ya dengan tanggal yang revisi tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oktober. 20 Oktober 2020. Oke. Sudah? Oke. Dalam ini sudah ditulis. Setelah itu, karena ini prosesnya adalah FCAW, maka yang kita pilih di sini adalah bukan manual, tapi pilihnya yang semi otomatik. Di sini semi otomatik. Tulis di semi otomatik, kasih aja huruf X gitu ya. Jadi di sini ketahuan prosesnya adalah semi otomatik. Seperti itu ya. Oke, ini adalah untuk bagian awalnya. Semoga bisa kelihatan dengan jelas di sini. Oke, kelihatan dengan jelas ya. Oke, berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Ini masih di awal, di kopnya. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ya. Nah, untuk tipenya nanti ke tipe joinan kalian bisa lihat di AWS. Di AWS ya bisa lihat. Itu adalah bisa di 3 ini. Nah, yang seperti ini nih. Ini ada gambar-gambar. Ini adalah figur 33 ya. Figur 33. Nah, kalian boleh pilih yang mana saja gitu, terserah gitu ya. Nah, nanti adalah contohnya kalau semua ini BU2 gitu contohnya aja. Gitu ya. Oke, ini kalau nggak ada backingnya. Kalau ada backingnya, ada nggak yang ada backingnya di sini ya? Mirip-mirip pakai backing. Ya udah nanti cari aja sendiri. Kalau contoh paling simpel sih tadi ya. Ini adalah yang ini ya BU2 ini ya contohnya. Oke, berhubung ini kebetulan kita mau pakai backing di sini ya. Contohnya backing, oke. Sini saya kosongin saja ya. Oke. Di sini ini adalah single karena kita ngelesnya single web. Oke, terus backingnya ada. Kalau backingnya ada, ya udah kita kasih X gitu, backingnya ada. Nah, sekarang material yang akan kita gunakan. Nah, nanti sesuai dengan
dari yang sudah dikasih di ini ya, dikasih di contohnya kalau sama Erwin tadi adalah berapa nih? Contohnya kalau Erwin ini berapa? ASTM A516 Pak. 516 ya, oke Ya, A516. Pak. Oke, jadi contohnya kalau di sini Erwin adalah STM A516 gitu. Oke, gitu ya. Sudah, habis itu Ya, kita Pak. lihat di sini root opening-nya sama root face-nya. Bentuknya nggak seperti ini di FCAW, GMAW kita lihat ya. Di sini. Oke, nih GMAW sama FCAW. Oke, di sini biasanya root opening-nya adalah 0 sampai 3, face-nya adalah 0 sampai ini. Cuman di sini agak sedikit beda ya. Ini ya, bagian detailnya dia 35. Root opening adalah 1/4 inch. Oke, 1/4 inch ini ya. Jadi ada gambarnya. Sorry. Nah, di sini boleh ada gambarnya. Oke, root opening-nya. Root opening adalah 1/4 inch. 1/4 inch berarti 1/4 inci. Inci pakai ini ya. Oke, sorry. Terus root face dimension-nya di sini ada dibilang, oh nggak dibilang. Nggak dibilang ya udah kosong aja gitu ya. Terus ini ada sudutnya ya. Sudutnya 35 derajat ya. Oke, berarti groove angle-nya 35 derajat. Kita tulis aja di sini. 35. 35 gitu ya. Derajat. Oke, radiusnya nggak ada. Backgoughing nggak ada. Oke, coba saya lihat dulu ya di sini. Backgoughingnya nggak ada. Ya. Backgoughingnya nggak ada. Ya, seperti ini. Oh, backing materialnya masih kosong. Biasanya dibikin sama ya, backing materialnya. Kalau ada. Ya, minum. Oke, habis itu kita lihat di material spec-nya. Material spec-nya tadi sama, adalah A516. Gitu ya contohnya. Oke, thickness-nya berapa ini contohnya? Yang kita bukannya yang besar itu, yang punya besar. Oke, thickness-nya kita bikin sama aja semuanya ya. Semuanya dibikin sama. Mau berapa thickness-nya? 1 inci atau setengah inci? 1 inci aja Pak, biar mudah. Biar mudah, 1 inci. Oke. 1 inci ya, thickness groove-nya. Ya udah. Mau rotinya 1. Ini belum. Enggak. Buka ini Pak. Mau. Ya, yang ini. 1 inci. Oke. Satu inci, sorry, 1 inci. Saya salah tadi ya. 1 inci di sini. Ini groove-nya adalah, udah di atas ya, groove-nya udah ada. Berarti sini groove-nya dikosongin. Sorry, ini dikosongin. Oke, thickness-nya adalah 1 inci. Oke, nah gitu. Sekarang kita, ini base metalnya sudah. Base metalnya sudah ya. Base metal. Setelah itu kita menggunakan filler metalnya apa sih gitu. Biasanya kalau ini FCAW dia pakai A5.20. Ya kah? A5.20. Oke. A5.20 E71T contohnya di sini. AWS specification-nya ini adalah dia menggunakan A5.20. Terus ini di sini dia elektrodanya E71T. Nanti disamain aja semuanya ya. 1 gitu. Biasanya seperti itu. Oke, ini adalah biasa yang digunakan kalau kita pakai FCAW. Gitu ya. Ini menggunakan E71T. Oke, berhubung dia ini FCAW pasti dia akan ada gasnya ini. Gasnya contohnya di sini sudah dituliskan. Gasnya CO2, komposisinya 100% CO2. Flow rate-nya atau bukaannya adalah 45. CFH ini adalah bukaan dari gasnya, jadi bisa disetting gitu ya di sini.
Kebetulan ini pakai CFA. CFA itu singkatan dari cubic feet per hour, gitu ya. CFA. Terus ini gas cup-nya, jadi ini keluaran dari CFH-nya ini adalah nomor 4, contohnya seperti itu. Oke, berikutnya ada preheat ya, ada preheat dan ada PWHT. Preheat sama PWHT sengaja saya simpen dulu, insya Allah ini buat minggu depan kita akan bahas preheat sama PWHT-nya di AWS. Oke, preheat sama PWHT-nya di AWS. Tapi karena berhubung kita menggunakan biasanya sih, ini adalah kita lihat di AWS ya, AWS-nya yang ini. Kita lihat di tabel 3.2 seingat saya, 3.3. Ya, ini. Tabel 3.3 semua di sana kelihatan ya. Tabel 3.3. Terus di sini adalah 1 inci ya. Kita 1 inci ya. Ya, material yang tadi digunakan oleh rekan-rekan semuanya itu adalah menggunakan 1 inci. 1 inci ya. Semoga di sana kelihatan kalau 1 inci itu 25 mili ya. Ada di sini, di antara 20 sampai 38. Maka di sini preheat-nya adalah yang digunakan, disarankan menggunakan 65 derajat. Oke, berarti itu preheat-nya di situ. Preheat-nya 65 derajat. 65. Semoga tahu ya 65 dari mana. Oke. Sekarang interpass-nya. Interpass-nya itu biasanya ya mulai dari 65. Oke, sampai, nah maksimumnya gini. Maksimumnya itu mau berapa, tapi biasanya nggak boleh lebih dari 290 gitu. Dan kalau ini ya udah contohnya ada pakai 200 gitu. 200 derajat, contohnya seperti itu aja. Oke ya, intervalnya seperti ini. Oke, sudah. Terus berikutnya posisi pengelasannya. Sekarang posisi pengelasannya saya bebasin ke rekan-rekan mau apa saja gitu. Contohnya kalau di sini kita menggunakan kita pengen ngelas overhead gitu ya atau di atas kepala. Jadi kita contohnya 4G gitu ya. Oke. 4G. Kalau semua mau ngelas 3G gitu ya. Kalau semua di sini ngelas 3G itu adalah vertikal ya. Maka di sini kita bisa ngelasnya dia biasanya kalau vertikal dia ngelasnya ke atas gitu ya. Dari bawah ke atas. Ini bisa dipilih up atau down. Up atau down. Ini kalau 3G. Tapi berhubung kita ngelasnya ada posisi di atas kepala kita, posisi ngelasnya adalah 4G. 4G, nah ya udah kita yang di bagian bawah ini kita kosongin. Oke, sudah? Nah, sekarang kita menggunakan berhubung kita pakai FCAW kan hampir sama dengan game AW. Di sini ada tipe ininya, tipe dari keluaran jenis dari apa? Drop dari deposit dari fillernya. Bisa short circuit, bisa globular, bisa juga spray. Oke, saya lihat biasanya sih globular. Ya, globular sini. Oke. Contohnya aja globular gitu ya. Kita pilih globular. Arusnya oke ini biasanya DCP untuk FCAW. Terus power source-nya karena FCAW dia biasanya constant voltage. Jadi kita pilih di sini constant voltage. CV. CC ini constant current. Constant current itu pakai arus yang tetap. Arus yang tetap itu biasanya dipakai kayak buat ngelas SMAW. CC gitu. Terus kalau buat GMAW atau FCAW biasanya kita pakai CV. Constant voltage gitu. Oke. Terus di sini kalau di bawah ini kalau kita pakai GTAW, elektrodnya sepertinya kita tulis ini. Berhubung kita saat ini FCAW, tidak GTAW, ya sudah kita kosongkan saja. Lanjut ya. Lanjut, terus bagaimana untuk teknik mengelasnya? Nah, teknik mengelasnya itu bisa stringer, bisa juga weaver gitu. Apa itu stringer, apa itu weaver? Ya udah kita coba sambil searching aja ya. Oke, stringer, weaver, welding gitu ya. Contohnya. Kayak gimana sih maksudnya? Mana ya? Ini ada beberapa jenis. Sebentar ya. Gambar yang bagus.
Sebentar. Kok tidak menemukan welding teknik. Nah ini. Jadi ada beberapa jenis macam untuk cara teknik mengelas gitu ya. Teknik mengelas itu bergantung dengan ya ada yang bentuknya seperti ini, ada juga bentuk segitiga, ini weaving ya. Ada juga bentuk yang dan sebagainya, sekedar teknik saja. Teknik itu biasanya bergantung weldernya sih, weldernya mau ngelasnya seperti apa gitu ya. Oke, ini contohnya mengelas secara weaving. Oke, ini ngelas secara weaving gitu ya. Bentuknya kayak zigzag ini, di weaving. Oke, kalau stinger nanti agak beda lagi gitu ya. Oke, contohnya. Nah, di sini kita boleh pakai stringer atau stinger atau weaving. Ini sekedar teknik saja ya. Saat ini kita contohnya stringer gitu ya. Terus berikutnya multipass atau single pass. Nah, kita lihat di bawah ini. Ini adalah las-las yang mau kita bikin. Semoga di sana bisa kelihatan. Kalau kita perbesar. Ya, ini ada ngelas pertama ini nomor 1 gitu ya. 2, 3, 4 sampai ke terakhir nomor N gitu ya. Ini ngelas sampai ke N sekian kali gitu ya. Oke, berarti itu adalah ini adalah multipass atau single pass, berarti kita pilih multipass karena banyak pass di sini ya. Jumlah elektrodnya setiap kali ngelas 1 ya, dah 1 aja. Apakah mungkin 2? Mungkin juga 2 kalau dia pakai robot gitu, biasanya pakai 2. Dalam ini kalau FCAW normalnya kalau kita pakai welder 1. Oke, ini berikutnya ada namanya CTWD. CTWD itu maksudnya adalah biar mudah kita sambil searching. CT close tip work distance. FGMAW. Nah, ini. Bentar ya, nggak tahu, nggak kelihatan. Udah, kalau nggak kelihatan, ya udah pakai ini. Nah, ini. Jadi begitu keluar dari FCAW, ada keluaran dari ini, pas lagi kita mau mengelas, keluar dari si kontak tipnya itu sampai ke ini. Ini ada namanya CTWD, jarak ini. Jarak ini harus ditulis ya, karena ini kadang-kadang kalau terlalu dekat atau terlalu jauh, menghasilkan silas-silasnya yang berbeda. Nah, di sini ada ini contohnya. CTWD-nya adalah 3/4 sampai 1 inci. 3/4 sampai 1 inci. Ya, tulis di sini. Oke, itu tadi CTWD-nya ya. Oke, saya mohon maaf rekan-rekan semua di sana. Bisa dipahami penjelasan saya sejauh ini? Bisa, Pak. Kalau ada yang nggak paham, bilang saja ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya sambil bantuin sambil googling gitu, untuk googling. Oke, berikutnya adalah pinning. Pinning itu adalah contoh, maksudnya ini untuk ngebersihin weldingannya sih gitu ya, buat ngebersihin weldingannya. Biar tahu gitu, pinning proses. Gambar ada nggak ya di sini ya? Nah, contohnya kayak gini nih, ini shot pinning nih. Jadi kadang-kadang kalau kita udah selesai ngelas, aduh kok nggak ada gambarnya yang bagus ya. Jadi begitu udah selesai ngelas, kita itu di open image in new. Nah, ini adalah pinningnya nih. Jadi begitu udah selesai ngelas, dibersihinnya dengan cara ada alat khusus. Dia menyemburkan dengan kecepatan tinggi bola-bola kecil. Ini namanya pinning gitu. Untuk ngebersihin. Kalau pakai alat ini ngebersihinnya mudah gitu. Cuman ada satu kekurangannya juga. Jadi nanti permukaannya agak-agak sedikit. Kalau kita sebenarnya kita lihat agak-agak halus gitu ya. Cuman sebenarnya dia agak-agak kasar bergelombang gitu. Kasar bergelombang seperti ini. Ini berlekuk-lekuk gitu ya, berlekuk-lekuk. Kalau kita semama bisa mengecilkan diri kita jadi kecil gitu, kayak apa, superhero Ant-Man ya, kayak Ant-Man gitu, Ant-Man yang kayak di Marvel gitu. Nah, kita akan melihat ini seperti kayak lembah-lembah dan gunung-gunung gitu ya kalau kita. Intinya jadi nggak rata di situ. Oke, itu adalah pinning. Jadi apakah dia dibersihkan dengan pinning? Ya dalam ini adalah tidak gitu. Ya udah, nggak usah dibersihkan. Terus habis ini interpass cleaning.
Interpas itu tadinya gini, kalau kita ngelas ya, ngelas ini ngelas yang pertama, ini pas yang pertama, habis itu selesai ngelas, itu kan kita harus ngebersihin dulu kan, bersihin dulu sebelum kita ngelas yang kedua. Begitu ngelas kedua dibersihin lagi, habis itu ngelas yang ketiga. Nah, antar ngebersihin antar pas itu namanya adalah interpass cleaning tadi. Interpass cleaning. Nah, ini kemudian kalau normalnya orang-orang yang pakai wire brush saja, pakai sikat ya, sikat kawat seperti itu. Oke, nah ini berikutnya, apakah kita perlu menggunakan PWHT atau post-weld heat treatment? PWHT itu fungsinya adalah gini aja, biar mudah kita sambil searching. Saya senang kalau ada Google di sini. Oke, gambar ya. Nah ini, jadi kadang-kadang kalau kita udah selesai ngelas, kadang-kadang bagian las tertentu itu dipanasin. Panasin gitu ya. Ini contoh PWHT. Nah, yang mana ya? Las-lasannya yang paling representatif. Oke lah, ini juga boleh lah ya. Ini contohnya adalah gambar sebelum ini udah dilas. Oke, ini udah dilas, cuman udah dipasangin dengan keramik untuk dialirin listrik gitu ya. Oke. Nah, ini kalau nanti dipanasin nanti. Nah, panasin seperti dia membara seperti ini. Cukup panas gini ya. Sehingga nanti di dalamnya ada pipa atau las-lasan yang nanti akan bisa dipanaskan. Ini adalah namanya PWHT. PWHT. Oke. Dan dalam hal ini proses kebetulan di sini tidak menggunakan PWHT. Apakah PWHT itu bisa digunakan? Yaitu bergantung dengan jenis materialnya dan jenis ketebalannya. Biasanya seperti itu. Dan komposisi kimianya juga. Kalau materialnya dia kuat, komposisi kimianya tertentu, kadang-kadang dan tebal, biasanya dia pakai PWHT. Apa fungsi PWHT? Nah, fungsi PWHT itu salah satunya adalah gini ya, kalau kita habis ngelas itu mirip kayak kita habis olahraga keras gitu ya. Mungkin kayak olahraga keras itu contohnya kayak kita lari maraton lah. Maraton tuh sampai 40 kilo ya, itu olahraga keras. Atau mungkin bagi ada hobi naik gunung gitu ya. Naik gunung gitu kan olahraga yang keras sekali gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, logam juga sama, begitu udah dilas dia mengalami ini ya, mengalami apa ya, perubahan banyak. Nah, makanya dia tuh harusnya diturunkan secara perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan. Contohnya gini, kalau semua kita olahraga contohnya main bola gitu ya, main bola lapangan besar gitu, tapi selama ini kita jarang main bola gitu. Nah, habis itu kan capek segala macam ya, itu kita nggak boleh langsung mandi gitu kan, nggak boleh langsung mandi. Ya, kita harus perlahan dulu, cooling down-nya pelan-pelan. Begitu juga dengan logam gitu juga sama. Dia nggak boleh langsung di udara terbuka gitu ya. Kalau bisa pelan-pelan dulu, biar dia terbiasa. Nah, ini ada juga namanya post-weld heat treatment. Secara kurang lebih itu logam dia perlu biar terbiasa dulu, agar nanti kalau udah ngelas dia tidak terjadi retakan. Biasanya kadang-kadang material tertentu begitu selesai ngelas terjadi retak gitu ya. Nah, untuk menghindari itu kita gunakan metode namanya post-weld heat treatment. Jadi udah selesai dipanasin. Lanjut ya. Lanjut. Oke, berikutnya adalah ini. Nah, ini tadi udah ngobrolin pasnya ya. Pas ini nih, gambarnya kayak gini. Ini kan pasnya ada pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 sampai ke pas N gitu ya. Nah, di sini ini datanya udah ada di sana, sorry. Datanya udah ada. Kalau pas 1 dia menggunakan FCAW sekian. Ini kelasnya tadi 711, habis itu diameternya sekian. Oke, polaritasnya atau yang digunakan DCEP atau DC positif. Ampernya ini ada 180, terus voltasenya sekian, dan ini adalah threshold speed dari itunya, dari apa si pengelasnya. Oke ya. 8 sampai 12 inci per menit. Oke, ini kecepatan pengelasannya ya dari si weldernya. Jadi weldernya
8 sampai 12 inci setiap 1 menit. 8 inci itu sekitaran 8 kali 2,5, berarti sekitar 20 ya. 20 sampai 25 cm, 20 sampai 25 cm per menit. Ya ini kalau SCAW ya mungkin kan karena SCAW ngelasnya lebih cepat ya, lebih cepat dari SMAW. Dan ini pas yang kedua sampai pas 8 sekian. Ini nomor 2 sampai nomor 8 gitu dihitungnya. Jadi nanti nomor 8 di berapa? 9 sampai 11 sekian. Nggak ada yang jauh berbeda ya. Gitu. Dan seterusnya sekian. Ini ini ada yang salah. Oke. Saya benerin dulu. Ya. Nah, ini harus S1 kebetulan tadi ini ada salah sedikit. Oke, nah ini kebetulan sama aja sih. Sama aja ini yang pas nomor 2 sampai pas nomor 16. Kebetulan sama digunakan. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain hanya travel speed-nya saja. Ya, ini bergantung weldernya gitu ya. Oke. Ya, kita sudah bisa mengisi sekilas untuk bikin WPS. Oke. Sampai di sini saatnya kita berdiskusi. Oke. Silahkan bagi ada yang bertanya. Semoga bisa dipahami cara mengisinya. Cara mengisinya simple sih, hanya seperti itu. Tapi intinya kita harus paham apa yang harus kita isi. Itu mengenai apa gitu. Contohnya kalau tadi base metalnya apa, tebalnya berapa, groove-nya gimana, masuknya di grup berapa, sehingga nanti kalau di situ diperlukan preheatnya berapa gitu. Nah, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat, bisa mengisi dengan baik karena kita paham apa yang kita isi. Oke, silakan kalau ada yang bertanya atau mau diskusi. Silakan. Atau ada ini, Pak, Bapak ini ngobrol apa sih kok saya nggak paham gitu. Itu juga nggak apa-apa kok gitu, sambil curhat gitu. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kelas Zoom-nya ada record-recordannya nggak, Pak ya? Biar bisa diulang-ulang lagi. Ada, insya Allah. Tadi ini saya record, nanti saya share di learning untuk bikinnya. Untuk di-record. Mau diulang-ulang lagi. Pak. Nah. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Kalau mau ngisi sih lebih enak kayak saya tadi. Saya ngisinya lewat Excel ya. Kalau ada laptop ya pakai Excel. Cuman kalau semua nggak ada laptop, yang ngisinya pakai seperti yang di grup ya, pakai PDF gitu ya. Di PDF. Ya itu bisa diisi lah gitu ya, seperti itu. Terserah mau ngisinya lewat mana aja gitu. Terserah kalau saya ngisi Excel lewat Android, agak sedikit kesusahan, saya belum nemu cara yang nyaman gitu ya untuk edit-edit di Android gitu, ngedit Excel. Makanya saya tadi share filenya file PDF gitu. Tapi siapa tahu dari teman-teman ada yang bisa ngedit Excel dengan mudah lewat Android, ya boleh-boleh aja. Intinya saya nggak mempermasalahkan mau file yang nanti dikirim bagi tugas itu filenya PDF boleh, mau filenya Excel juga boleh. Mau mana aja nggak ada masalah gitu. Namun yang pasti, Pak, setiap kali tugas kasih nama sama NIM ya di situ. Oke. Pak, yang diedit di atasnya aja kan, Pak ya? Ya, di atasnya aja. Yang di bawah-bawah ini nggak usah, Pak ya? Nggak usah, hanya sampai yang ini satu lembar saja. Yang bawahnya PKR nggak usah. PKR ini hanya untuk kalau mau belajar ya, Ini insya Allah nanti kita akan belajar mengenai PKR itu setelah prekualifikasi ini selesai. Mungkin 2 minggu ke depan atau setelah UTS gitu ya. Kita lihat mana yang lebih dahulu. Intinya sekarang kita udah bisa ngisi WPS nih, ya. Untuk ngisi WPS. Sebagai gambaran gitu, bikin WPS itu lumayan juga sih kalau semua ada yang butuh, ada yang apa, dan kita punya kemampuan dan kita punya tanda tangan yang laku gitu ya. Tanda tangan untuk laku bikin WPS lumayan gitu. Dan kita izin nanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak, ini mau nanya di bagian atas itu kan ada revision tuh, Pak ya. Nah, jadi kalau ini kan ceritanya baru pertama kali kita buat gitu, Pak ya. Ya.
Itu yang mau saya pertanyakan, kenapa revisinya 1 Pak ya, bukan 0 gitu? Biasanya kalau dokumen-dokumen itu revisi 0 dulu gitu. Gitu ya? Atau Ya, ini untuk WPS harus 1 gitu Pak? nggak juga sih, nggak harus. Ya kebetulan aja kita mulainya dari 1 gitu. Oke, baik. Ya, nggak apa. Kebetulan aja Terus kita yang mulai kedua dari Pak? 1. Sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada. Ini kan bergantung dengan apa ya, perjanjian di perusahaannya seperti apa gitu. Kebetulan di sini kita mulai dari 1 gitu ya, udah mulai dari 1. Tapi kadang-kadang ada Pak. satu yang lain karena masih di awal gitu, 0 boleh aja revisi 0 gitu ya. Begitu udah direvisi, revisi 1 gitu. Ya itu terserah dari perusahaan itu sendiri. Oke Pak, makasih Pak. Terus yang kedua Pak, yang kedua ini FCAW tipenya kan semi otomatik tadi Pak ya. Semi otomatik. Tapi ini yang ngelas welder Pak ya? Yang ngelas welder, ya. Jadi kenapa dia nggak manual itu Pak ya? Oke, kenapa semi otomatik? Ada welder gitu semi otomatik? Ya pertanyaan bagus. Iya betul. Oke, kalau semua kita ngelas SMAW itu dikatakan kelasnya manual ya, yang sudah pernah belajar di LPL sebelumnya. Ya, karena kita di situ pakai stick ya, ya, begitu ngelas selesai ada elektrodanya di ngelas gitu, begitu ngelas selesai udah sampai ini harus ganti lagi ya, manual lagi gitu ya. Jadi memang benar-benar pakai tangan gitu ya, pakai tangan dan mesinnya itu hanya mensuplai listrik saja untuk mengelas. Sedangkan kalau las GMAW atau FCAW, di sana ini ada mesin tambahan lagi selain mesin las, dia sebenarnya ada mesin tambahan yang dia kawat di dalamnya, itu ada kawat elektroda. Oke, saya share screen saja ya, biar mudah. Oke, mana tadi? Ya. Ya. FCAW wire itu kawat ya, wire rod. Oke, nah ini bentuknya kayak gini nih. Nih. Ini contohnya kalau punyanya Lincoln ya. Kurang lebih di lab kita juga ada. Nah, ini ada di belakang nih, bentuknya kayak gulungan ya. Gulungan seperti ini adalah dia gulungan kawat gitu. Gulungan kawat. Nah, ini nanti ada mesin tambahan. Mesin tambahan di sini dia menggulung, mesinnya ini berputar. Jadi dibantu. Weldernya nanti nggak harus gonta-ganti elektroda. Dia tinggal pencet saja keluar terus. Nah, dia dibantu oleh mesin ini. Makanya mesin ini juga bersifat otomatis juga, cuman masih dipakai tangan juga. Maka kita bilang prosesnya namanya semi otomatis. Jadi mau GMAW atau mau FCAW karena dibantu dengan mesin yang bisa berputar, ini elektrodanya di sini ya, gitu ya. Nah ini ada contoh yang lain, ini adalah kalau dia dilapisi tembaga seperti ini, warnanya kuning. Ini adalah contoh wire-nya. Kawatnya kayak gini bentuknya, kawat gulungan kayak gini ya. Oke. Maka prosesnya di situ namanya proses semi otomatik. Jadi untuk GMAW sama FCAW prosesnya semi otomatik. Ya, pertanyaan bagus. Oke Pak. Ya, itu Terima satu kasih, yang Pak. saya juga belum sempat jelaskan di LPL semester kemarin. Ada lagi yang mau dibahas? Sama Pak Cahyo jam berapa mulainya? Jam 8 ya biasanya? Iya Pak, biasanya jam 8 Pak. 8 ya? Oh, oke. Ini udah jam 8 juga. Terima kasih semuanya. Saya tutup dulu ya. Insya Allah nanti rekaman ini saya upload di Learning. Jangan lupa tugasnya dibuat. Mau PDF boleh, mau Excel juga boleh. Nanti tinggal di upload di Learning ya. Oke. Baik Pak. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deadline-nya kapan Pak ya tugasnya Pak? Gimana? Sorry? Deadline tugasnya malam ini atau Satu minggu. ada jangka waktu Pak? 1 minggu. Oke, tapi Pak, lebih amannya hari Minggu sudah di-upload lah gitu. Jangan mepet-mepet Oke, Pak. hari Terima Senin kasih. gitu. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum, selamat malam.